Sebenarnya udah lama sih cerita-cerita ini, tapi ada juga yang masih baru-baru ya. Jadi berkaitan dengan apa yang diceramahin sama Adnan Hataki itu, Ustadz Hanan Ataki itu, aku udah ngalamin guys, udah ngalamin, asli ngalamin. Tapi ya, yang aku mau sampein di sini tuh aku bukan nakut-nakutin ya. Tapi itu emang kita harus ikhlas dulu gitu loh. Harus ikhlas, semuanya udah dilepasin, udah serahin bulat-bulat sama Allah. Nah, itu baru azabnya jalan ya. Eh ada dulu ya berapa belas tahun yang lalu ada orang yang nipu aku gitu. Ya janji-janji palsu gitulah. Terus aku merasa sangat teraniaya ya karena gara-gara orang itu beberapa perencanaan hidup aku jadinya kacau balau gitu. Nggak usah aku terangin secara detail gitu ya. Pokoknya intinya aku tuh ditipu sama orang itu. Kira-kira sekitar apa ya, 4 tahun ya, 4 tahun kemudian aku tuh dapat kabar bahwa orang itu ditipu abis-abisan sama orang yang dia cintai gitu loh. Ditipunya tuh bener-bener nyakitin banget gitu loh, sampai dia tuh jadi sakit gitu. Dan di tahun ini orang itu tuh meninggalnya ya tentu dalam keadaan yang ya menyedihkan ya. Nah itu udah dia kena tipunya abis-abisan banget guys, itu miliar-miliaran nilainya ya. Nah kemudian yang berikutnya tuh aku tuh pernah ya gimana ya, pernah juga dikabarin, sebenarnya bukan dikabarin sih, aku lihat status WA-nya teman aku ada kecelakaan guys gitu. Jadi ada kecelakaan ambulans nabrak tronton. Nah pas aku lihat ini orang kayaknya aku kenal nih, ternyata dia adalah bekas tetangga aku yang kelakuannya tuh zolim ya. Dia ngambil batas tanah kita gitu ya, terus dia ngomongannya nyakitin, kelakuannya nyakitin satu keluarga itu tuh. Kucingku juga pernah mau Katisha tuh udah pernah diculik sama mereka gitu ya. Tapi kita nggak ributin lah gitu, ya udah diikhlasin aja. Sempet sakit hati banget dengan beberapa kasus, bukan satu dua kasus, itu udah multiple cases lah gitu orang itu. Jadi aku tuh kaget gitu lah. Ternyata Allah itu ngebales orang-orang yang ngejahatin aku itu dengan balasan yang aku sendiri aja nggak tega gitu loh. Jadi tapi Allah tega. Jadi kalau orang ini buat peringatan buat semua ya. Jadi kalau orang dizolimin terus dia ngelepasin semua sakitnya itu kepada Allah, membiarkan Allah yang mengurusi orang-orang yang menzolimin dia, itu adalah balasan yang sangat sadis sebenarnya. Jadi kalau kita masih ngelapor polisi gitu ya, masih nge-WA, masih berantem-berantem, itu masih biasa guys. Tapi kalau orang udah ngiklasin ya, benar-benar ngiklasin, udah nggak diinget lagi sama dia, toto jreng. Dan itu baru terakhir ini juga ada kabar satu orang lagi yang dia itu memfitnah aku. Memfitnahnya nggak tanggung-tanggung guys, kepada temen aku yang kuanggap teman baik aku. Nah dia itu nggak tahu gimana caranya si orang itu memfitnah aku, sampai temen aku sendiri yang udah kenal lama sama aku itu nggak percaya sama aku, malah ngebela si orang itu. Aku tuh cuma berdoa waktu itu, ya Allah tunjukkanlah kepada temanku ini siapa yang benar siapa yang salah gitu. Karena sebenarnya aku tidak di posisi yang salah gitu ya. Sebenarnya aku lagi ngebela teman aku, tapi jadi orang itu yang jahat sama temanku. Nah aku kasih tahu temanku bahwa orang itu nggak baik buat kamu gini-gini, tapi malah terbalik, akhirnya teman aku yang musuhin aku. Nah kurang lebih kayak gitulah. Nggak taunya setahun yang lalu lah itu dapat kabar bahwa orang itu akhirnya dipecat juga sama temanku itu, dan dia meninggal gitu. Meninggal masih muda ya, masih muda lah usianya, meninggal guys. Dan ini nggak cuman 3 kasus ya, banyak banget ya aku ngalamin orang-orang yang jahat sama aku itu. Ngeri-ngeri gitu loh, dibalas sama Allahnya tuh ngeri-ngeri. Nah jadi intinya tuh jangan berbuat zolim lah sama orang, karena kalau orang zolim itu kan kekuatannya di langit. Kalau udah di langit, jadi gini, kalau kita yang ngebales cuma sebatas pemahaman kita,
bahwa ini akan menyakiti orang itu. Tapi Allah yang Maha Tahu, yang menguasai segala sesuatu itu paling tahu apa yang paling menyakiti orang itu. Dan Allah itu akan membalas dengan sebaik-baiknya pembalasan. Begitu juga dengan kebaikan, sebaik-baiknya pembalasan itu diberikan kepada kebaikan kita juga. Jadi Allah itu adil ya, pada saat kita berbuat baik dan berbuat buruk pun itu Allah adil ya. Jadi Allah berjanji kan di ayatnya itu bahwa nanti itu ada persidangan Allah di mana kita akan diperlakukan dengan sangat adil, tidak ada ketidakadilan sedikit sedikit pun. Nah, itu di ayat yang lain aku juga menemukan ternyata ya Allah itu sudah menunjukkan azabnya atau hukumannya itu di dunia ya Allah. Jadi ngeri banget ya. Jadi jangan terlena buat kalian-kalian yang suka nipu aku, ngezolimin aku, ngambil duit aku gitu ya. Atau ngejahatin aku, memfitnah aku, itu pasti dapat balasan dari Allah. Karena itu sudah dijanjikan di dalam Al-Qur'an. Ada ayatnya, aku lupa ayat berapa ya. Aku kalau baca-baca tuh suka nggak dicatetin, tapi aku inget ayatnya. Jadi Allah itu ternyata menampakkan hukumannya tuh di dunia, bukan, jadi kalian jangan berpikir kalian akan nunggu di akhirat baru dibalas sama Allah, enggak. Ternyata di dunia pun sudah ditampakkan sama Allah. Cuma hukuman di dunia itu kata Allah belum seberapa gitu loh, paling cuma sebagai penghinaan aja buat kamu, sebagai pelajaran buat yang lain. Nah ini ya, jadi satu pelajaran banget buat kita. Ngeri guys, aslinya ngeri banget. Jadi pada saat aku dengar itu, dengar ini, dengar itu, ya Allah itu ngeri banget ya, balasan Allah itu serem banget gitu loh. Ya Allah, sadis banget. Ada orang yang ngejahatin aku juga, akhirnya apa yang aku alamin itu dia ngalamin lebih pahit lagi. Aduh, pokoknya ngeri guys, beneran. Itu sampai heboh tuh ya. Sampai kejadian itu nggak lama dari kejadian dia ngejahatin aku itu, sebulan kemudian keluar semua. Timbul semua, ditampakkan semua sama Allah aib-aibnya dia. Dan itu sampai jadi heboh banget lah di tempat aku tinggal tuh, sampai semua pada tahu gitu kejadian itu gitu lah. Dan semua jadi pada ih ngeri, kata mereka ih ngeri gitu. Nah itu karena kalau udah ikhlas kan gini loh, kita mau balas nggak bisa ya kan, kita nggak bisa membalas dan tidak mau mengotori tangan kita, jadi serahkan aja sama Allah. Jadi senjata kalian yang paling dahsyat, paling paling kuat itu adalah serahin ke Allah, karena orang yang jahat itu juga kan miliknya Allah gitu. Jadi terserah Allah ya mau ngapain dia gitu. Tapi itu jadi pelajaran sih buat kita. Mudah-mudahan omongan aku seperti ini apa ya, sebenarnya benar untuk menakuti kalian gitu. Jangan sampai kalian berbuat berbuat zolim ke orang lain gitu, karena balasan Allah tuh nyata adanya gitu. Dan aku sudah membuktikan sendiri ya gitu ya. Cepat atau lambat itu akan datang ke orang itu. Tinggal masalah waktu, guys. Nah, kalau kita yang udah dizolimin ya udahlah, kita move on, kita perbaiki diri sendiri, kita perbanyak amal gitu kan, kita berbanyak ilmu, belajar ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas tuh susah guys, susah banget gitu. Kadang kita pengen bawaannya pengen bales aja gitu ya. Tapi enggak, baleslah melalui Allah, biar Allah aja yang nanganin dia. Kalau aku tuh selalu bilang gitu, ya Allah biarin Allah aja yang nangani, aku udah nggak sanggup ngurus orang ini. Aku selalu ngomong kayak gitu guys, dan itu nyata banget gitu. Aduh ngeri, kadang sampai merinding pas lagi diskusi tuh sama temen tuh, lagi ngomongin orang itu sampai ya Allah merinding gitu. Temenku tuh sampai merinding gitu pas aku ceritain nih, itu orang kelakuannya kayak gini kayak gini. Nah makanya dia, kenapa dia dibalesnya seperti itu, kenapa dia mengalami itu, ya karena begini begini begini. Temanku tuh tidak tahu, jadi dia sekarang jadi tahu. Jadi kita sama-sama belajar dari situ bahwa oh, kita tuh harus ngejaga sikap banget, jangan sampai kita ngerugiin orang lain, ngambil hak orang lain ya. Ya begitulah ya, apalagi aku tuh orang baksos ya, aku bener-bener sangat-sangat peduli dengan uang baksos itu, jangan sampai aku kepake gitu ya. Jadi bener-bener itu takut gitu loh, takut banget gitu. Pokoknya kalau kalian jahat sama orang lain itu pasti ada balasannya, sooner or later, cepat atau lambat akan mengejarmu, karena Allah tidak akan melepaskan kamu. Semua dalam pengawasannya kan, bumi dan langit kerajaan punya dia, gimana dong, termasuk orang-orang yang jahat sama kita kan punya punya Allah juga. Jadi biarin yang punyanya yang ngurus gitu loh. Ya kita fokus ke depan aja gitu ya guys. Mudah-mudahan jadi hikmah nih cerita aku kali ini. Ya cantik, mau bobo sih yang cantik. Oke guys, segitu aja dah. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi maksud aku baik sih, untuk memberi peringatan aja. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.